17 tahun dia udah ambil keputusan untuk menjadi seorang pengusaha kaset DVD. Nah, makanya pas ikut ke Jakarta ya saya punya cita-cita bahwa saya harus sukses. Dan ketika sudah memiliki mental dari kecil. Yes, betul. Gitu ya. Karena saya dari kecil udah dagang. Sampai sekarang pun leader saya, rekrut rosa paling gampang. Tinggal ngomong, lu 1 kali jualan 24 kali dapat. Nggak di jenjang karir apa, dia nggak pernah kasih tahu. Dan saya juga langsung tertarik. Dan hari itu juga saya bilang, oke Kak, saya mau join. Hari itu juga langsung join. Tuh, kuncinya guys, bahwasanya lu kalau ditawarin sesuatu peluang ya, apalagi peluang bisnis ya, lu jangan banyak mikir ya, bener ya? Yes, aku nggak banyak mikir. Nih orang nggak banyak mikir ya, dia hanya memikirkannya satu doang, uang. Kalau bahasa saya tuh hajar ble. Kalau bahasa anak sekarang ya, anak muda ya, saya tuh nggak pernah mikir loh. Saya ke Makassar, pengembangan di sana, butuh modal tuh gede Kak. Ketora aja tuh lebih gede lagi. Iya. Ke Palu lebih gede lagi. Tapi saya nggak pernah hitung-hitungan. Jadi saya itu ilmunya ilmu hajar ble lillahi ta'ala, la haula wala quwata aja. Tapi akhirnya hasilnya? Iya dahsyat. Jadi saya join Prudential, saya nggak mikir. Kalau sekarang anak join kan bikin, aduh cari nasabah begini. Saya nggak Kak, sama sekali tidak terlintas di pikiran karena saking positifnya saya. Saya selalu ingat apapun yang kita jual, Allah akan mendatangkan pembeli dengan caranya. Kerjaan ini gue selain bantu nasabah biar punya proteksi ya kan. Klaim juga udah sering saya bantu, tapi kita bisa memberikan kehidupan yang lebih baik buat tim kita yang kita ajak di sini. Itu yang membuat saya bertahan sampai sekarang. Ya. Karena saya merasa saya kan dari keluarga yang biasa-biasa. Bisnis Prudential kan diwariskan, dan saya bisa punya asuransi juga besar buat keluargaku. Sebenarnya saya kenapa yang membuat saya kuat menjalani bisnis Prudential, yang pertama adalah mama saya. Karena saya pengen ngebayin mama saya. Kemarin kan alhamdulillah udah umroh nih mama saya kan. Nyokap? Ya, bokap dan nyokap saya, dua-duanya ya. Bokap nyokap itu bonyok lah kalau bahasa anak gaul itu. Alhamdulillah udah umroh di 2022 dan murni dari bisnis yang sekarang. Luar biasa. Betul. Nah, guys, lu mau tahu nggak? Jadi gini ya, gue tuh sering banget dapat reward ya bareng si Rosa ini ya. Dan gue selalu lihat beliau ini ya, selalu nggak pernah yang namanya putus 5 waktunya guys. Alhamdulillah. Itu yang gue seneng sama dia. Kalau aku berpikirnya gini, kalau masalah nakal ya nakal, kan kita anak muda ya pasti nakal. Nakal nggak apa-apa, tapi sholat tetap nomor 1. Sholat is number 1. Saya gitu. Ibarat kata ya, lu nakal nggak apa-apa. Masalah nakal urusan lu sama Allah. Masalah sholat itu kewajiban kita sebagai hamba Allah. Setuju. Kalau tadi kita udah bahas semua ya, menurut gue nih, gue udah ngorek-ngorek lo banget gitu ya, Ca. Gue pengen tahu dong di ending selama lo jalanin berarti udah 8 tahun lah ya. Yes, tahun ini tahun ke-8. Iya, tahun ini tahun ke-8. Berarti lo punya satu hasil dong selain tadi umrohin nyokap bokap gitu kan. Apa yang udah lo dapet dari bisnis ini? Yang udah didapatkan banyak Kak. Ya alhamdulillah beli mobil lah ya. Walaupun mobilnya nggak semewah Mercy belum. Bukannya enggak, itu belum. OTW ya. Alhamdulillah udah BRV, Honda BRV saya udah beli. Rumah, walaupun belum miliaran, daerah Poris, kan hasil jeripaya sendiri. Terus ada beberapa aset yang lain, saya beli sawah karena mama saya bilang apa yang mama inginkan. Jadi saya suka tanya, Mak, tahun ini pengen apa? Kemarin nih THR tahun ini mau apa? Oh, saya mau beli emas sekian-sekian. Nah saya kemarin pas pulang ke Poris saya ajak dia ke toko emas suruh pilih. Berapa Mak? Ini, saya bayar. Oke, kalau menurut saya ya teman-teman ya. Sebenarnya hidup ini kan singkat sekali. Kita umur berapa sih? 63 itu Nabi ya, Nabi Muhammad SAW itu 63. Anggap kalau saya sekarang 30, sisanya berarti 33 tahun. Setengahnya lagi. Yes, betul, perjalanannya. Kalau dikasih umur seperti itu. Iya, betul. Kenapa saya pengen cepet-cepet pada saat saya sekolah tuh pengen cepet-cepet sukses, nggak mau buang waktu. Jadi kalau bingung juga ya, anak muda masih muda ini gini. Justru kita masih muda, power kita masih gede Kak. Iya, setuju. Kita nggak tidur mungkin dalam 24 jam itu, satu hari tidur cuma 2 jam, masih kuat karena fisik kita masih oke. Nah, kenapa kita nggak pergunakan waktu kita membangun bisnis yang menjamin di masa tua kita? Zarbil Kontan, Zara Billy Konsultan.
lanjut nih ke narasumber yang luar biasa, yang setiap harinya ya, setiap detiknya, setiap menitnya yang selalu luar biasa yang kita tayangkan di Zarbil Kontan. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and loncengnya dinyalakan. Oke, langsung aja yuk kita temuin narasumber yang luar biasa. Halo Ocha. Halo, luar biasa. Kak Udah Sarah. siap? Yes, pastinya luar biasa. Gimana nih? Aduh, thank you banget loh Ocha udah nyempetin waktu yang dimana Ocha tuh dari Makassar ya. Dari Makassar, kemarin habis kebetulan pengembangan di Makassar, main bisnis. Berarti bisnisnya udah benar-benar berkembang ya, sampai ke Makassar gitu ya, kan. Makassar, Sosok Toraja, Rosa. Palu. Alhamdulillah mantap deh pokoknya. Oke, ini adalah narasumber yang bisa dibilang pembisnis muda yang sangat oke banget buat kita dengerin sharingnya guys, karena gue yakin banget nih yang dengerin konten ini banyak banget anak-anak milenial. Betul. Karena mereka tuh pasti tahu yang namanya cara buka YouTube guys. Iya betul. Anak kecil aja bisa buka YouTube sekarang. Iya, secara betul. kecuali memang baby boomers gitu Iya, ya. nggak Itu bisa. agak susah gitu ya. Bukan nggak HP-nya bisa, agak jadul, susah. masih jadul HP-nya. Betul. Oke. Nih ngomong-ngomong ada kopi nih, kita cobain kopi dulu deh. Boleh, Oke, kita ngopi racik dulu ya guys. Oke guys, kita Nah, ngopi dulu. supaya kita juga dapetin suasana yang enak gitu ya, buat narasumber kita yang jauh banget dipanggil dari Makassar ya. Jadi kita ya harus icip-icip dulu lah nih yang udah disediain nih ya kan. Tapi ini bukan iklan juga ya. Buat yang dengerin mau iklanin di kita gitu ya. Buat apa namanya? Endorse gitu Endorse, ya. Boleh ya. lah ya. Sekalian. Iya, bisa langsung komen aja nih di bawah deskripsi ini nih ya kan. Oke. Ica, Ayo. selamat ngopi biar kita fresh gitu Fresh. ya. Oke. Enak banget guys. Mantap. Buat di rumah yang lagi dengerin ya, dengerinnya emang enak sambil Ngopi. gitu. Oke, kita lanjut lagi nih Cak. Cocok. Yuk pas. Pas Gulanya rasanya. oke? Gulanya oke, Mantap. pahitnya pun oke. Sayang kita nggak di endorse ya, jadi Iya. kita nggak buka nih dari mana. Gak apa-apa, besok kita telepon orang punya kita suruh endorse. boleh, thank you. Bisnis berjalan. Oke, thank you. Cak, Ya. ini kan Rosa ini kan gue undang ke sini ya, Zarbil Kontan undang ke sini. Itu tuh bukan lain ya, bukan hanya untuk mengenalkan sosok Rosa yang cuman seorang anak muda gitu, tapi kita tuh lebih pengen dengerin sharing kehidupannya gitu loh. Oh, mengenai Nah, kehidupan. Mengenai kehidupan, karena jujur aja sih kita tuh paling seneng ngorek-ngorek kehidupan orang-orang yang dulunya itu biasa aja. Sorry ya, Ya, karena biasa, memang bener biasa ya, ya, dari biasa betul. aja bisa sampai luar biasa guys. Nah, oke, sekarang gue mau nanya nih Cak, Boleh. lu tuh sekarang usia berapa sih? Tahun saya lahir 93 teman-teman. Jadi lahir 93. Tahun ini berarti ulang tahun ini 30 tahun. Ulang tahunnya kapan? Nanti Mei, bulan ini nih. Bulan ini guys. Ulang tahun ke-30 saya. Berarti pas banget dong gue undang di sini. Iya, ini dia ulang Bisa tahun jadi hadiah kayaknya. ulang tahun, ya Iya. kan? Oh ya, makasih Kak Zara hadiahnya. Nanti dapat tayangannya banyak banget nih pasti ya. Iya, Nah, itu pasti banyak. Kado terindah dari Zarbil Kontan ya guys. Iya. Oke, siap. Oke, terus ya lu berapa bersaudara sih? Saya itu 5 bersaudara. Saya adalah anak terakhir, Oke. anak kelima. Pertama, kakak saya yang pertama cewek terus cowok terus saya. Oke, cewek. berarti Oke. lu jatuhnya anak terakhir. bontot nih. Iya, anak Bontot terakhir. tuh bukannya harusnya manja ya. Bontot tuh kan tipe anak yang ada kakak gue gitu, Iya, ada abang terima gue seneng gitu, aja ya. terima seneng gitu, terus paling disayang sama nyokap karena yang tadinya nggak dimau sampai akhirnya udah dijadiin aja jadiin. Nah, Iya, harapannya akhirnya betul, jadi bontot betul. gitu. Terus kok bisa harusnya lu bener-bener bermanja dengan orang tua tapi lu akhirnya fight sendiri gitu yang masih muda, lu mau jalanin pekerjaan di usianya masih 30 tahun. Waktu itu 2015 join Prudential tuh umur 22 tahun. Sebelum. Oh, sebelum Maksud kerja, gue, sebelum iya, kerja. kerjanya apa dulu tuh? Nah, itu lu usia berapa gitu? Oke, waktu saya lulus SMP itu sudah ke Jakarta. Karena saya kan Sekolah bapak SMA-nya? seorang Jakarta kan. Oke. Lulus SMP, jadi saya sekolah di tempatnya mama itu SD SMP aja di Purwokerto. Oh, Purwokerto. Iya, saya Oke. orang Jawa ya. Jadi kalau Purwokerto. ngomong-ngomong Jawa ya saya iso ya. Iya. Ya, itu saya. Iya. Mama seorang Purwokerto, bapak Jakarta. Oke. Jakarta deket Jakarta Barat situ lah ya, daerah Binus, teman-teman pasti tahu deket Binus itu rumah orang tua saya yang beda bapak. Nah, terus jadi SMP selesailah di Jawa. Jawa. Nah, datang ke sini karena saya tuh
diangkat anak sama om saya. Adiknya mama itu kebetulan nggak punya anak. Dia sebenarnya mau ngambil aku dari kecil kan. Tapi karena mungkin saya nggak betah sama dia waktu kecil, suka nangis lah, mama saya ambil. Makanya pas lulus SMP dia sudah bilang ke aku ikut dia. Nah, akhirnya ikut dia biayain saya kuliah SMA. SMA sampai kuliah? Enggak SMA aja dia biayain saya. Sembari SMA dia punya toko di TC Mangga 2, punya toko DVD. DVD tuh DVD zaman dulu kalau teman-teman yang gepeng-gepeng bulat gitu kan. DVD donat gitu. Ya. Lah DVD itu DVD zaman dulu kan sebelum ada YouTube, kita kan kalau nonton film Korea, nonton film bioskop itu kan pasti kan beli DVD-nya. Berseri terus beli kasetnya. Nah, itu om saya punya usaha seperti itu di TC Mangga 2 karena dia ngangkat saya jadi anak, ya kan, anak tunggalnya dia otomatis. Sama tante saya itu, saya di sekolahin lah SMA di Jakarta, SMA 40 Pademangan. Jadi saya tinggal di Pademangan, guys. Jakarta Utara. Terus pulang sekolah, biasa jam 1, saya udah ganti baju nih, saya ke toko. Jadi didikan dari om saya itu ya, lu harus jadi pembisnis, lu harus jadi punya usaha, lu dagang lah, ibarat kata kalau bahasa kita orang Jawa. Itu udah dididik ya? Iya, terus mama saya kan juga dagang juga. Mama saya punya usaha warung biasa lah, warung kelontongan di kampung. Kalau bapak saya kan kerja seperti biasa ya. Nah, jadi didikannya tuh memang dari mama dagang, dari om juga dagang. Ya, akhirnya ikut dia kan sampai akhirnya lulus SMA 2000. Berarti kurang lebih 2012 saya lulus, karena 2006 saya lulus SMP. Nah, setelah lulus itu ya udah bantuin om gitu kan, bantuin om. Ya udah, terus akhirnya karena saya sudah pinter mengelola itu, lulus SMA, om saya bilang mau kuliah, ya kan, atau mau buka usaha. Pada saat itu saya pengen jadi polwan. Makanya makanya begini ya. Makanya saya polwan banget. Saya tuh pernah sempet masuk jadi polwan, maksudnya training lah, lolos semua. Cuman ada satu hal yang nggak bikin lolos lah, kakak pasti tahu lah ya. Itu nggak lolos, ya udah. Akhirnya saya, ya udah aku bilang, akhirnya jualan. Nah, dari situlah lulus SMA saya udah buka toko sendiri. Modalnya dari om saya jalanin. Berarti itu usia, pertama saya di Jakarta. Iya, itu berarti usia kurang lebih berarti lulus SMA 17 tahun. 17 ya. Yes. 17 tahun dia udah ambil keputusan untuk menjadi seorang pengusaha kaset DVD. Betul. Ya, nah, gue penasaran, Cak. Berarti kan lu jalanin bisnis itu kan maksudnya nggak sendiri dong. Pastinya lu punya karyawan, lu harus memanajemen segala macam. Itu kan nggak gampang juga, gitu kan? Betul. Dan itu lu mau belajar. Mau belajar. Dan saya karena berpikir gini, waktu zaman kan ini kita tarik ke masa kecil saya ya. Saya kan dari keluarga orang tua saya itu biasa-biasa aja, Kak Zara. Itu biasa-biasa aja, itu sangat biasa karena saya hidup di kampung. Purwokertonya itu bukan kota, jangan dibayangin Purwokerto kota. Jadi dari Purwokerto itu kurang lebih 1 jam. Nah, itu kampung sekali. Jadi saya main tuh ke sawah, nggak ke mall ya. Kalau anak sekarang main ke mall ya. Kalau saya main ke sawah, usia ya, main ke mall waktu kecil tuh. Itu ibarat kata main ke sawah, main ke kali, ke sungai. Nah, itu saya seperti itu. Tapi keluarga saya kan ibaratnya makan oke lah, tapi serba kekurangan lah. Kalau untuk sekolah bagus ya nggak bisa, karena kakak saya paling pas SMA, ya kan. Untuk ya kayak orang-orang ikutin segala macam nggak bisa, karena ya makan aja cukup buat sekolah SMA cukup gitu loh. Kita bersyukur, karena apa? Kita punya kehidupan kan, keluarga saya bagus gitu loh, tapi nggak sebagus yang teman-teman mungkin di sini kan bisa kuliah, bisa jalan-jalan keluar gitu enggak. Nah, makanya pas ikut ke Jakarta ya saya punya cita-cita bahwa saya harus sukses. Dan sudah memiliki mental dari kecil. Yes, betul. Gitu ya? Karena saya dari kecil udah dagang. Saya pulang sekolah kalau dari SD itu jualan es, keliling kampung. Makanya saya kalau pulang kampung nggak minder gitu. Dan nggak minder. Jadi lulus SD dari kelas 3 SD, saya kan mama saya kan punya warung kan, punya es kan, saya jualan es keliling kampung. Membantu mama saya, terus mama saya bikin kue, saya jualan pokoknya juga. Dari SD kelas 3 sampai lulus SMP itu. Jadi mental saya udah jualan. Dagang ya. Betul. Mantap banget loh guys, karena memang jarang sekali ya seusia segitu ya SD gitu mau coba dagang gitu ya. Mereka pasti kan pengennya ya senang-senang gitu ya. Main. Oke, berarti dari usaha di CD itu gue mau tahu lu berapa lama jalanin usaha itu? Kalau waktu itu saya berarti 2006 saya lulus lulus SMP sorry. Nah, itu udah mulai kan 2006. Jadi pulang sekolah SMA itu saya dagang dari 2006 sampai 2012.
jualan. Tapi di sela-sela 2010 kan DVD mulai sepi nih, karena sudah mau teknologi masuk. 2000 berapa? 2006 sampai 2012, 6 tahun kan? 6 tahun ya? Ya betul. Tapi di 2010 karena DVD mulai sepi, saya sudah mencoba bisnis tambahan. Ya kan, padahal DVD itu lumayan Kak, karena dulu namanya kita itu kan ilegal ya. Bajakan kalau kata misalnya, itu pasti kita harus bayar polisi dan lain sebagainya. Terus backup lah ya. Terus dan gak seenak yang kita bayangkan jualan lain. Nah terus kita pakai karyawan kan, saya 2 karyawan yang bantuin ya, saya tetap belanja kemanapun gitu ya. Nah terus di 2010 tuh udah mulai sepi Kak, sepi, akhirnya saya mencoba bisnis lain. Saya jual pulsa, saya buka counter, kan dulu zaman counter pulsa kan, saya jual counter pulsa, aksesoris handphone, itu saya jual dari 2010, jalan itu sampai 2012. Jadi pas itu menolong saya ketika tutup DVD. 2012 semakin sepi bisnis DVD, toko sewa naik, tapi omset nggak ada, turun. Nah kita kan pakai hitungan dong, ya. Untung 10 juta, sewa toko 7 juta, karyawan sekian nggak nutup. Minus. Ya minus sih. Jadi otomatis saya yang kerja nggak dapat uang dong. Nah, akhirnya saya tutup 2012 resmi. Tapi lu udah punya kerjaan yang si counter itu. Ya, saya sudah 2012 itu saya sudah dari 2010 kan saya sudah punya counter di counter pulsa plus bisnis kreditan. Saya punya kreditan Kak. Kreditan itu kalau di sekarang kan banyak yang kayak kredit barang tapi resmi kan. Kalau saya kan persorangan. Jadi kayak orang mau kredit AC, kredit kulkas, jadi kayak warteg itu suka kredit kulkas. 2010? Ya 2010 Kak. Nah itu kan sudah mulai sepi kan, makanya saya sudah buka usaha tadi pulsa, counter pulsa itu lumayan berjalan. Terus kan saya grosiran, jadi semua counter di daerah Jakarta Utara ngambil sama saya. Jadi saya tuh isi saldo, mereka beli saldo sama saya. Setiap transaksi saya dapat berapa. Itu jalan dulu saya main begitu. Dan itu pasti berjalan terus? Berjalan terus, saya tidur pun itu menghasilkan uang sebenarnya. Karena saya berpikir otaknya duit jadi saya berpikir ya, dan kebetulan saya ketemu teman dan yang jago seperti itu pada saat itu, sampai sekarang masih berteman. Dan dia ngasih bilang, "Sa, lu ada bisnis begini." Nah, akhirnya saya mau ikut kan. Nah 2010 selain main itu ada teman lagi nih, yuk kita bisnis yang aku bilang tadi, kreditan. Jadi kita punya modal 25 juta pada saat itu 2010, dia 25 juta, kita gabungin nih jadi 50 juta, kita orderin kreditan. Jadi contoh kulkas modal 3 juta, nanti jadi 4 juta tapi kan kredit. Berapa? 4 bulan, berarti 10 bulan. Berarti sebulan 400.000. Nah, kita untung dari situ. Saya juga termasuk ikut keliling juga. Jadi saya dapat customer juga kan untuk membantu bisnis berjalan. Nah, 2012 toko DVD ini kan harusnya masih berjalan Kak, sebenarnya. Cuman sepi. Sepinya karena teknologi masuk Indonesia. 2012 itu aku inget banget, teknologi sudah masuk Indonesia. Ya, walaupun belum HP Android pada saat itu, kayaknya masih BBM, tapi kan sudah bisa nonton YouTube. Pokoknya udah masuk ke Indonesia itu udah mulai kita turun ya, betul, sepi. Akhirnya 2012 kurang, kalau nggak salah bulan November saya tutup toko yang di ITC. Sampai sekarang udah nggak buka toko lagi. Betul. Terus tapi lu udah punya yang namanya usaha kreditan. Ya, sama counter pulsa. itu yang bisa membiayai biaya hidup kan, sama ngasih orang tua, ya kan, ngasih berapa ya kan tiap bulannya, seperti itu Kak. Nah, terus 2012 kreditan jalan, counter pusat jalan, tapi kan saya biasa aktivitas lebih padat. Oh, lo nggak biasa? Nggak biasa, betul. Jadi tipe orangnya yang nggak biasa diem gitu ya? Terlalu apa, diem juga nggak menghasilkan uang lebih juga buat apa gitu. Betul. Ya? Jadi kalau aku tuh berpikir tidur tuh benar-benar kalau udah capek gitu loh Kak. Jadi pas counter pusat udah ada yang jaga, kreditan kan temanku juga berjalan, saya cuma bantuin. Jadi aktivitas apa nih yang saya harus lakukan bisa menghasilkan uang. 2012 saya ketemu teman lamaku ini lumayan tajir melintir lah. Karena dia papinya kan orang Singapura, maminya orang Indonesia. Terus dia buka usaha itu, bisnis bisnis tekstil. Bahan horden, ya kalau teman-teman beli horden yang bagus itu dan dia punya pabriknya. Nah, dia bilang sebenarnya dia sering ngajakin saya dari 2006. Dari saya buka DVD. Tapi kenapa lu nggak pernah mau? Nggak pernah mau karena saya berpikir saya sudah waktuku kan. Jadi saya nggak pernah mau join sama dia. Nah, saya ingat siapa lagi ini yang saya bisa hubungin. Akhirnya dia telepon, bilang, saya WA BBM zaman dulu kan, terus kita ketemuan, dia jelasin, oke Sa, lu kalau mau join di perusahaan gua gitu kan, namanya kita temen ya, lu perusahaan gua udah kasih lu 3% dari omset penjualan lu nanti, tetap gua di situ jualan tapi bahan horden, terus gua kasih lah lu tunjangan lah ya kalau bisa bahasa kita, karena saya kerja bebas kan di situ, 7 juta per bulan pada saat itu, 2012. Gede juga ya? Ya lumayan lah, karena UMR Jakarta 2012 nggak segitu. 3 jutaan ya? Betul, lumayan itu pada saat itu.
gitu. Terus counter pulsa jalan, kreditan jalan, bahan ini juga jalan. Karena saya nggak, ibaratnya saya nggak bisa nih nganggur. Ya? Betul. Pikir uang karena dan lu merasa belum kaya raya. betul, gitu ya. karena rumah belum punya, mobil belum ada, ya kan? Oke. Lanjut, akhirnya saya jalanin itu, Kak. Dan saya namanya saya marketing, pasti keliling Jakarta pasti dong. Iya dong. Selain relasi lu ya pasti banyak nambah. lah ya. Nah, di situ mungkin saya dipersiapkan untuk bisnis yang sekarang saya jalani. Betul, tidak secara tidak langsung dididik untuk bisnis yang sekarang saya jalani. Nah, saya keliling Jakarta lah, Surabaya lah, Palu lah, terus termasuk di Pulau Jawa pasti Sumatera lah, Lampung. Ya Bandar Lampung saya keliling, Kak. Jadi contoh kayak di Surabaya saya 1 bulan target omset 1 miliar. Jadi kalau belum 1 M saya belum boleh pulang. Oh gitu. Iya. Tekstil. Target berapa nih? 1 miliar di Surabaya. Kalau belum masuk. Siapa yang nggak boleh pulang? Yes. Hotel memang hotel dan transportasi semua dibiayain. Dibiayakan oleh perusahaan. Betul. Cuman ya itu sakit hati, Kak. Iya. Sakit hatinya apa? Saya pulang, ya kan? Pulang nih ke kantor, lihat bosku, temanku, yang temen lo itu, ya beli mobil, ya kan? Pertama Camry, mobil Camry nih, ya kan? Nggak lama saya pergi lagi, dapat omset nih 2M, 3M, dia beli Alfa. Tapi lo yang kerja padahal. Saya sakit hati. Dapat 3% kalau zaman dulu 1M 3% 30 juta dong. Tapi kan biaya hidup saya mahal karena buat orang tua lah, buat ini. Jadi kan, kok gue nggak bisa beli ya? Dia beli ya kan? Anggaplah dulu kan anak muda suka Honda Jazz gitu ya. Gue nggak bisa beli Honda Jazz, dia aja udah beli Alphard tuh ya. Gue bilang kurang, dalam hati, ada yang nggak beres nih. Akhirnya ya udah, Kak. Nah, nanti saya berpikir kenapa bisa ya? Akhirnya karena saya sibuk jalanin itu horden, tutuplah counter pulsa sudah mulai sepi, Android sudah mulai masuk Indonesia, terus kreditan lama-lama juga tidak menguntungkan karena bayar berapa udah hilang lagi. Orangnya udah hilang. Contoh orang nih kos ambil TV, harga berapa 2 juta, dia baru bayar 5 bulan, harusnya 10 bulan udah pergi. Belum balik modal sudah hilang. Ya, otomatis belum untung kan? Iya benar. Saya sama temanku tetap kita berjalan. Kalau dapat orderan bagus ya kita kasih tetap di 2012. Nah, sampai 2015 akhirnya saya menemukan bisnis yang sekarang saya jalani, kan. Sebelum kita bahas bisnis yang dijalanin saat ini, gue mau tanya, Ca. Jadi gini, gue kan kenal lo tuh kan pernah beberapa kali lo juga pembicara ya. Iya. Gue tuh sangat merasa tragis ya, tragis juga sih. Dengar cerita sedih. Ya, yang dengar cerita lo tuh yang lo lagi jualan DVD, terus lo tuh diinin kantip ya, apa sih? Polisi ya. Lo diusirin sama polisi sampai lo lari-lari gitu kan. Nah, betul. itu gimana tuh, coba cerita dong. Ya, itu buat berbagi nih sama buat teman-teman ya. Jadi kalau DVD itu kan ilegal. Ya kan, tidak resmi karena saya yang jual itu kayak film-film barat. Ya, film-film barat yang di bioskop, saya nggak mau sebutin satu-satu, itu kan saya jual. Kopiannya tapi kan kopian dari asli, jadi kualitasnya bagus. Terus kayak film Korea, sekarang orang booming nonton drakor. Saya dari 2006 saya udah tahu drakor. Saya sudah nonton, sudah tahu artis-artis drakor. Makanya orang sekarang Saya 2006 saya sudah tahu film drakor dan saya kan jual seri kan, DVD-nya ada 10 seri, 20 seri. Dan artis-artis drakor pun saya kenal. Nah, dari zaman Super Junior dan segala macam. Lu udah tahu ya? Iya, karena 2006 saya udah berkecimpung di dunia DVD gitu. Ya. Kayak film Hong Kong lah, film silat lah, ya. Cece ya. Itu sudah saya jualan di situ. Nah, yang penting nggak film dewasa ya, tidak jual. Nah, itu kayak gitu. Nah, karena kita tidak resmi, kita otomatis harus bayar namanya keamanan lah, seperti itu sama. Kita bayar, tapi itu diminta gitu, Ca? Otomatis. Tapi ini nanti ada perjanjiannya kah? Ya perjanjian sesama kita aja. Kita ada namanya koordinasi. Berarti kalau gitu nggak beda jauh sama yang di pinggir-pinggir itu ya. Tapi ini adalah koordinasi kan, jadi ya kita saling menguntungkan. Kita untung, dia untung. Nah seperti itu ya. Terus akhirnya berjalan dong. Nah, berjalan ya udah karena lagi ada razia. Posisinya contoh nih, kita di backup cuma satu kantor. Ya kan, daerah situ di sini. Terus yang sini kan nggak nge-backup kita, yang razia dari daerah sini, ya kan? Itu akhirnya yang ngerazia itu salah satu oknum lah ya. Ya oknum saya nggak mau sebutin, karena ini kan kontennya buat millennials. Ini masa lalu juga lah ya, dan sudah ini tidak ada pun. Ini kan cerita juga. Iya, lah akhirnya ya udah
Dari oknum yang ini yang kita nggak bayar, otomatis dia razia kita. Iya. Tapi yang ini kan tahu nih. Iya. Yang sebelah Harusnya sini dia tahu. nge-backup Kasih tahu dong, Iya. kasih tahu. Makanya dia kasih tahu info kita kan 1 jam sebelum mau datang. Oke. Kita buru-buru tutup. Posisinya kita langsung tutup, lempar-lempar bawang, tutup, krek, kunci cekek. Ibarat kata kayak toko tutup. Kalau langsung rolling door-nya kita kunci. Ya kan, barang masuk semua, tutup. Ya kan seperti itu, dan itu selalu seperti itu kita kejar. Iya benar. Oh itu. Jadi dari sini kan pasti kasih tahu, karena kita di backup sama dia kan, sudah bayar tiap bulan sama dia. Yang di sini kan yang lain, wilayah lain enggak? Mungkin dia juga nggak bisa semua dibagi-bagi juga. Nggak bisa, betul. Itu, gitu kan. Walaupun dia dapatnya gede, tapi kan dia satu kantor udah berapa orang? Iya benar. Dia udah bagi segitu sudah dapat. Ada yang recoh juga gitu ya. Betul. Oke. Itu sih cerita. Dan dia juga sebenarnya kan pengen dapat bagian, cuman kan kalau dia nambah lagi, koordinasi kita jadi biayanya lebih besar. Betul. Itulah perjuangan seorang pedagang ya guys. Jadi ya pengusaha oke, tapi ya kalau bisa pinter memilih bisa dibilang kendaraannya ya. Betul. Jadi memilih bisnisnya. Nah, memilih bisnisnya. Jadi seorang pedagang di luar sana banyak gitu ya. Tapi kan mereka berbeda-beda gitu ya. Betul. Karena kalau bicara bisnis banyak sekali bisnis. Ya. Tapi kalau yang namanya bisnis berdagang itu pun banyak sekali saingan gitu ya. Nah jadi kita pun harus pinter-pinter memilih kendaraannya. Lo mau milih kendaraan bisa dibilang kendaraan yang 1000 cc atau lo mau pilih yang 1000 atau 2000 cc gitu kan. Nah lo mau cepet yang mana gitu kan. Pasti kan cepetnya 2000 cc kan gitu ya. Nah inilah kita mau masuk nih ke bisnis yang lo jalanin sekarang gitu ya. Jadi dalam perjalanan hidup lu usia 19 tahun ya, lu udah buat keputusan, lu nggak mau leha-leha, lu nggak mau santai, hahihi sama teman, tapi lu justru mengambil keputusan untuk udah gua siap untuk digojlok menjadi seorang pengusaha. Yes, betul. Nah dari situlah lu akhirnya belajar dalam kehidupan untuk ketemu orang, untuk menjelaskan produk yang lu jual gitu. Itu kan suatu ilmu yang nggak mudah ya. Apalagi kita jalaninnya di lapangan tuh ketemu sama berbeda-beda kriteria orang gitu kan, dan lu harus menyamai itu gitu ya supaya dagangan lu laku gitu kan. Nah, oke guys. Nah, gue mau tanya nih. Kalau lu tadi sebut di pertengahan yang kita tadi ngobrol ya, lu udah sebut namanya Prudential ya. Ya memang teman-teman Zarbil Kontan itu memang teman-teman kebanyakan yang di Prudential ya. Kenapa? Karena memang banyak orang di luar sana yang bicara seorang konsultan di Prudential ya, atau insurance lain lah ya kita bicaranya, ada yang memang sukses, ada yang memang tidak sukses. Betul. Ya, namun kita sendiri harus memilih, kita memilih mau yang sukses atau yang tidak sukses kan begitu ya. Nah, gue mau dengar cerita lo, Ca. Nah, waktu awal pertama kali lu sampai akhirnya diketemukan dengan bisnis ini tuh seperti apa gitu. Nah sebelum lu jawab ya, kan biar penasaran gitu kan. Nah orang tua itu keduanya ngedukung lu sampai di detik sekarang? Ya ngedukung. Tidak pernah yang namanya orang tua itu bisa dibilang komplain dengan apa yang saya kerjakan? Enggak. Berarti selama lu jalanin bisnis apapun, lu dalam restu orang tua. Iya, betul. Nah, guys, lu mau tahu nggak? Jadi gini ya, gue tuh sering banget dapat reward ya bareng si Rosa ini ya. Dan gue selalu lihat beliau ini ya, selalu nggak pernah yang namanya putus 5 waktunya, guys. Alhamdulillah. Itu yang gue seneng sama dia. Kalau aku berpikirnya gini, kalau masalah nakal ya nakal, kan kita anak muda ya pasti nakal. Nakal nggak apa-apa, tapi sholat tetap nomor 1. Sholat is number 1. Saya gitu. Ibarat kata ya, lu nakal nggak apa-apa. Masalah nakal urusan lu sama Allah. Masalah sholat itu kewajiban kita sebagai hamba Allah. Setuju. Oke. Jadi guys, maksudnya di sini kenapa gue demen banget sama dia ya? Dia lagi ngelakuin hal apapun ya, kalau gue jujur aja ya, kadang suka aduh ntar aja deh, aduh ntar bisa dikodok, ntar bisa dijamak kayak gitu ya. Sebenarnya itu juga nggak boleh ya guys ya, karena memang itu kewajiban kita dalam seorang muslim. Nah kalau beliau ini adalah sosok orang yang lagi ngelakuin aktivitas apapun, sepadat apapun, dia pasti 5 waktunya guys. Tepuk tangan banget ya Allah, thank you banget gue bisa berteman sama orang yang kayak gini. Jadi gue selalu diingetin sholat dulu gitu ya. Oke, lanjut. Nah, gue tuh pengen tahu awal lu akhirnya bisa kenal di bisnis Prudential. Awalnya? Iya, siapa sih yang kenalin lo? Kayak apa sih caranya dia yang kenalin lo? Dan akhirnya lu apakah langsung terjun atau gimana gitu? Coba lu ceritain. Pada saat 2012 aku masuk di tekstil, berjalan dengan bagus, bisnisnya juga bagus.
saya dapat uang juga lumayan. Seharusnya itu udah oke ya buat Udah lo oke. ya? Tapi di 2015 kan mulai saya tutup untuk kreditan karena sudah tidak menghasilkan yang tadi saya cerita. Oke, berkurang dong berarti Berkurang ya? satu. Terus tutup juga yang konter pulsa, Kak. Oh, tutup juga? Ya, karena yang jaga sudah nggak ada lah ini dan saya nggak ada waktu kan. Saya lebih memilih tekstilku Tekstil. berjalan. Setelah 2015 itu berjalan, saya kan customer banyak tekstil kan, karena saya marketing, Ya. ketemu yang di Surabaya segala macem gitu kan. Ya kalau saya berpikir dengan orang itu nggak hanya urusan masalah bisnis, Oke. masalah tekstil, saya nawarin dia enggak. Kalau memang dia undang saya di pernikahan ya saya akan datang. Ikut datang, oke. Dia undang di ulang tahun saya datang, Demi ya kan? menjalin silaturahmi Ya, ya. kenapa? Karena saya berpikir saya selalu ingat gini, kalau saya itu banyak database, itu peluang untuk lebih sukses itu cepat. Pasti, Saya setuju gue. walaupun saya pada saat itu belum di Belum Prudential. tahu, iya betul. Dan nggak tahu bisnis jaringan. Iya. Tapi saya berpikir kalau saya semakin banyak orang yang saya kenal, itu peluang untuk kita kaya itu semakin bagus. Kenapa? Contoh, Iya. saya sama Kak Zara kenal dong. Iya. Saya mau buka bisnis. Iya. Kenal, mau buka bisnis, anggaplah modal 1M. Saya kenal Kak Zara dengan baik. Saya ngajak yang saya baru kenal. Ya, Pasti lu Kak pasti Zara ngajak dong. gue, iya. Kenapa? Karena Kak Zara saya Udah kenal kenal, dan ya. udah tahu seluk-beluknya Betul, gimana. betul. Peluang bisnis, peluang kaya itu sebenarnya dari Lebih teman. iya. Kalau kita temannya makin banyak seperti itu. Makanya Setuju gue, setuju. saya kenal tuh berkenalan dengan mereka itu dengan customer. Kebetulan 2015 itu saya ketemu yang namanya Burani. Oke. Orang India loh. Ini dia suku India Medan ya. Dia adalah customer saya, biasa Di belanja. tekstil itu? Iya, di tekstil, customer tekstil biasa beli bahan karena dia punya Oke. toko horden, jadi Oke. beli bahan sama saya dong. Oke. Dia bilang, "Rosal, saya pengen lihat bahan kamu." Saya sering lihat statusnya padahal, Kak. Oke. Prudential. Oh, lo sebenarnya tahu ya? Tahu, Oke. dan saya tuh udah beberapa kali juga ditawarin asuransi, tapi bukan dari dia, dari dari orang agent lain. lain, Tapi oke. nggak pernah berhasil Kena, closingin. oke. Karena nggak di follow up, cuma nawarin satu kali udah. Udah lewat. Iya, Oke, betul. Akhirnya, oke dong, saya tahu dia Prudential, tapi kan dia punya toko horden. Iya. Kadang saya bertanya, kenapa kok orang udah punya toko 5, dia Masih punya mau toko 5, jalanin Prudent. masih mau jalanin Prudent, dan saya kan tidak tahu bisnis asuransi pada saat itu. Iya. Oke, saya ketemuan sama dia, kan dia mau lihat bahan. Iya. Saya jelasin kan kalau saya dulu ya, Kak, waktu zaman di tekstil, kalau kakak mau tahu koper sama saya beratan, koper saya. Kopernya tinggi sih, karena kan Bahannya banyak ya? Ya, karena sampel bahan itu kan gede-gede dan iya. berat. Satu sampel itu beratnya bisa 3 kilo. Kalau saya bawa 10, 30. Kalau bawa 20, 60. 60. Berat badan saya dulu nggak segede ini. Saya dulu itu masuk Prudential, kakak lihat ya. Iya, kecil, berat kurus. badan 45, 47. Iya. Sekarang Sama udah kayak Bang 55. Bang Billy kurus banget dulu ya kan? Iya, sekarang saya udah 55 ya. Jadi dulu kalau ke luar kota, koper ini berat sekali, Kak. Ya, jadi bawa-bawa sampel ini biasa sininya sampai merah-merah kapalan nih. gitu Iya, ya. merah-merah kapalan, terus dalam hatiku ini nggak selamanya nih saya begini. Iya, iya, Saya pernah ada timku yang jadi marketing, saya cuma ngomong ini, lihat nih, tahun depan gua nggak mau begini. Oke. Aku bilang gitu, Lu nggak mau yakin jadi lah ya yakin, tapi aku nggak tahu nih bisnis apa yang saya lakukan. Akhirnya saya dikenalin, lu mau tahu nggak satu bisnis? Itu leader saya Burani kan sudah lihat bahan, dia bilang, hari ini saya nggak mau lihat bahan. Ya kan, namanya marketing, diajak ketemu seneng dong, Seneng, pasti iya. mau beli Iya. apa yang kita jual. Tapi dia ngomong gitu. Bikin Hari ini bingung. saya terus mau ngapain? Bingung dong lu berarti. Bingung, mau ngapain nih orangnya Kak? Terus dia bilang, iya Rasa, aku ada bisnis bagus nih. Iya. Kamu kan orang bagus saya lihat. Dia bilang, kamu tuh orang bagus cuman salah tempat. Kalau kamu kerja sama saya di toko saya nggak mampu gaji kamu. Gaji kamu berapa? 7 juta. Belum 3% dari omset saya dapat. Kalau 100 juta udah 3 juta kan? Iya. Ya, aku nggak bakalan mampu gaji kamu. Tapi ada satu bisnis yang bisa membuatmu sukses. Leader saya tuh punya feeling mungkin ya. Oh, apa itu Kak? Saya tanya. Bisnis Prudential. Hah? Prudential bukannya asuransi ya? Saya bilang. Iya. Iya, bisnis Prudential. Bagusnya kamu jualan bahan. Kalau jualan bahan satu kali jual, anggaplah hari ini saya beli 100 juta. Iya. 3% kamu dapat satu kali aja. Iya, betul. Mau dapat lagi lu harus jualan lagi. Iya, Tapi betul. kalau Prudential, kamu satu kali jualan dapat 24 kali 2 tahun. Oh, dia bilang Dia gitu. cuma ngomong gitu. Oke. Nggak ngomong Nggak banyak. ngomong banyak. Saya ingat cuma ngomong itu. Sampai sekarang pun leader saya, rekrut Rosa paling gampang. Tinggal ngomong, lu satu kali jualan 24 kali lu dapat. keuntungan. Nggak di jenjang karir apa, dia nggak pernah kasih tahu. Oke. Dan saya Akhirnya lu juga langsung tertarik atau Dan gimana? hari itu juga saya bilang, oke Kak, saya mau join. Kenapa lu bisa langsung Kenapa, Kak? menawarkan diri? Udah, gue mau join. Ya, karena saya mikirnya duit. Sekarang gini, saya tanya, mau nggak pakai modal? Ya kan? Betul, iya, betul, Cuma betul. ngandelin tenaga aja Yep, kan. Kita siap. cerita, edukasi. Terus yang kedua apa? Satu kali nasabah 24 kali guys. Iya, betul. Kalau jualan bahan 100 juta dapat 3%, 3 juta. Bulan depan harus jualan lagi. Iya, betul. Kalau di sini
Satu kali lu dapat 24 kali. Yes, saya pikir kenapa enggak? Bener. Kan saya juga lagi mencari peluang bisnis pada saat itu. Kalau lu jualan lagi, berarti lu bakal dapat nambah lagi yes, gitu ya. Dan aku tanya lagi, kalau saya nambah nasabah, contoh Kak, saya bilang gini, anggaplah 1 juta nasabahku, ambil kan, komisiku 300.000 dong, 30%. 24 kali. Yes, selama 24 kali nih. Tapi saya nambah lagi nih Kak, selama 24 bulan itu saya nambah dapat nasabah 100. Apakah komisi saya jadi 30 juta? Yes, seperti itu saja. Jadi akumulasi. Iya. Gue bilang, bagus juga ya Kak. Ya udah Kak. Saya langsung di hari itu juga. Ya kan saya bawa tas ransel kan, sampai di tas itu ada semua, lengkap KTP, semua. buku rekening, foto, materai karena marketing, pulpen termasuknya, buku kan ada. Oke, kamu ada KTP, ada Kak, buku rekening ada, foto ada. Zaman dulu kan belum digital kayak sekarang kan, pakai HP, semua pakai kertas. Terus ya kebetulan ada form kayak jenan. Tuh udah tanda tangan di sini, oke, materai tempel tanda tangan semua. Hari itu juga langsung join. Tuh kuncinya guys, bahwasanya lu kalau ditawarin sesuatu peluang ya, apalagi peluang bisnis ya, lu jangan banyak mikir ya, bener ya? Yes, aku nggak banyak mikir. Nih orang nggak banyak mikir ya, dia hanya memikirkannya satu doang, uang, ya. Betul. Kalau duit. memang peluang bisnis itu bisa menghasilkan uang, dia tanpa menolak dan tanpa berpikir, dia sudah mau coba untuk menjalankan. Yes, itu betul. sih oke banget sih lo. Oke, lanjut. Jadi kalau bahasa saya tuh hajar ble. Kalau bahasa anak sekarang ya, anak muda ya, saya tuh nggak pernah mikir loh. Saya ke Makassar, pengembangan di sana, butuh modal tuh gede Kak. Ke Toraja tuh lebih gede lagi. Iya. Ke Palu lebih gede lagi. Tapi saya nggak pernah hitung-hitungan. Jadi saya itu ilmunya ilmu hajar ble lillahi ta'ala, la haula wala quwata aja. Tapi akhirnya hasilnya? Iya dahsyat. Jadi saya join Prudential, saya nggak mikir. Kalau sekarang anak join kan bikin, aduh cari nasabah begini. Saya nggak Kak, sama sekali tidak terlintas di pikiran karena saking positifnya saya. Saya selalu ingat, apapun yang kita jual, Allah akan mendatangkan pembeli dengan caranya. Pasti. Yes. Setuju banget. Apapun yang kita jual, apapun yang kita jual, Allah pasti akan mendatangkan pembeli dengan dengan caranya, guys. tanpa terpikirkan oleh kita. Yes, setuju banget. Yang penting kita mau jual, Yes. kita mau coba. Yes, kayak buka DVD yang penting buka toko dong. Ada yang beli. Itu Saya udah buka pasti pulsa, buka toko ada yang beli. Terus kreditan kita ketemu orang nih Bu, mau kredit Pasti apa? ada aja. Oke, setuju banget gue. Cakep ya, cakep lo guys, sumpah. Lanjut. Nah, kalau bicara lo jalanin di Prudential tuh berarti dari tahun 2015. 2015. Nah, di 2015 itu lo langsung terjun tanpa harus mikir lagi untuk maju mundur gitu kan, sampai akhirnya lu pernah nggak sih nemuin satu momen yang dimana momen tuh akhirnya lu tuh aduh gila ya, gue jalanin bisnis ini kayaknya salah deh, kayaknya gue nggak deh bisnis ini nggak oke deh, pokoknya gue kayaknya nggak ini deh, nggak cocok deh gitu ya. Terus hasilnya juga nggak oke gitu kan, pernah nggak sih ada momen dimana lu ngerasain hal itu gitu? Waktu 2015 kan aku nggak langsung full time. Jadi siang itu saya masih ngurusin jadi marketing bahan. 2015 itu Februari saya join, pada saat itu Februari 2015. Saya siang kan kerja kan, ketemu customer bahan, Tanah Abang lah, di mana lah. Saya pulang jam 5 sore kalau di Jabodetabek. Pulang jam 5 sore saya tahu diri saya Kak. Makanya saya tahu diri saya banget. Kalau saya pulang ke kos, waktu itu saya kan masih kos, mandi, ganti celana pendek, ganti kaos, nyalain AC, udah nggak mau keluar lagi. Udah males Kak. Jadi saya tuh semenjak di Prudential nggak mau mandi, sorenya tuh nggak mau mandi maksudnya. Lanjut Pokoknya habis dari kantor saya lanjut ketemu temanku, minimal 2 temen, nggak tahu temanku yang kerja di restoran kah, yang pokoknya di hotel, ketemu orang. Ya kan, nah, terus berjalan sampai 8 bulan, berarti bulan 10 pada saat itu Oktober. Komisiku lumayan Kak. Aku termasuk 7 jutaan kalau nggak salah sebulan. Setelah 8 bulan jadi agent tuh komisi 7 jutaan, karena saya di otak saya harus 30 juta tadi kan. Dan saya bisa menjalankan kan kerjaan saya siang, malam saya lu jalanin itu. Lalu berani bayar harga. Berani berjuang dan bayar harga. Jam 1 malam saya pulang. Sampai ibu kosku bilang, "Kamu sekarang kerja apa? Kenapa lu sekarang kok aneh? Biasa jam 6, jam 5 habis maghrib lah ya. Sudah di rumah, sekarang kenapa jam 1, jam 2 baru pulang?" Bayangin loh, saya berangkat jam 8 kan, ngantor sampai jam 5, beres anggaplah jam 6. Sholat maghrib, habis selesai sholat maghrib saya ketemu orang, pulang-pulang beres, 2 orang, 3 orang, 1 nyampe rumah jam 2. Tidur sebentar, sholat subuh jam 5, tidur lagi, besok jam 7 bangun. Ya saya pernah hitung tuh kerja 20 jam sehari. Nah lu ada rasa kayak lelah, aduh capek gue, aduh bener-bener kayaknya enggak deh bisnis ini, ada nggak sih pernah banget Kak? Maksudnya gini, badan itu kan capek banget. Bayangin pasti. Tidur kurang kan? Tidur kurang, Minggu Sabtu training, Minggu ketemu nasabah, Senin kerja lagi, sorenya ketemu nasabah.
aku tidak pernah merasakan badan seenak ini loh. Jadi badanku kalau bahasa anak sekarang tuh ngerentak. Ngerentak lah ya, tidak pernah seenak ini. Terus akhirnya 2015. Lu punya pemikiran apa tuh yang, apakah pemikiran lu, aduh enggak lah gue capek gini gitu. Pernah nggak sih gitu? Ya, saya pernah bilang gila ya. Sampai gue bilang ke temenku ada yang ngomongin, kan kita nongkrong ngopi malam minggu nih. Sa, lu susah banget sekarang diketemuin kayak ya kan? Jalan, ya gue bilang karena gue lagi bangun bisnis guys. Nanti kalau bisnis gue berjalan, lu 24 jam mau nongkrong sama gue jabanin ya nggak? Kan aku main basket kan. Teman-teman main basket bilang, lu sekarang heran banget tuh ya, main basket seminggu sekali nggak bisa. Gue bilang, ntar dulu guys, kalau gue bangun bisnis udah jadi bangun bisnis gue. Nggak usah hari Minggu, Senin sampai Sabtu kita main basket. Nah, ya kan, gue gituin. Sama sekali tuh sama teman-teman kan renggang kan, karena sibuk. Akhirnya saya cuma berpikir gini, saya tahu apa yang saya mau Kak. Aku bilang bisnis ini tuh bagus, buktinya 8 bulan saya sudah 7 juta. Dan saya tidak mau bertahan di kerjaan yang lama. Yang di horden itu, yang di bahan tekstil saya tuh nggak mau memang. Karena satu, ya saya tidak akan naik jabatan kan, karena di atas saya udah bos saya. Kalau mau naik jabatan ya harus melengsarkan bos. Lu harus punya modal. Kalau kan buka usaha sendiri, banyak memang yang mau investasi. Kita buka pabrik, tapi saya pikir enggak deh. Banyak kan, Rosa, ayo saya invest ke kamu kan, invest ke kamu 1M, kita buka pabrik karena kamu udah tahu belinya di mana, buangnya di mana, kamu udah tahu. Karena bos saya kan nggak di lapangan, saya yang di lapangan. Jadi customer kenalnya saya, bukan bos saya. Tapi saya nggak mau lah, pikir nggak usah deh ya kan. Bisnis yang lain, karena bos saya sudah ngomong kalau kamu keluar, kamu harus tanda tangan di atas matre, jangan menyaingi saya. Oh, udah ada tuh. Makanya dan saya sudah tahu kan. Oh ya udah. Oh, berarti lo nggak akan bisa inilah ya di situ tuh, di bisnis itu lo nggak akan bisa lebih dari bos lo lah ya. Nah, balik lagi nih di bisnis lo yang sekarang. Lu pernah nggak ngerasain yang dimana akhirnya lu tuh makin pede buat ngejalanin bisnis ini? Ya entah lu ada klaim yang bikin lo, kan tugas lu kan bantu ngurusin orang nasabah gitu kan, ya betul. Bantu nasabah lo, terus sampai akhirnya lo servis dengan baik kan begitu. Nah, lu ada nggak sih yang dimana salah satu klaim itu yang bikin akhirnya lu bener-bener yakin nggak akan mundur di bisnis ini? Kalau masalah di dalam kehidupan kan kita pasti ada ya naik turun ya. Tapi kalau untuk mundur sih nggak mau. Kenapa? Bukan masalah klaim aja sih Kak. Masalahnya gini, ketika kita punya satu tim itu berterima kasih dengan kita. Kan saya ada beberapa tim ya, dia punya kehidupan sudah lebih baik, dia bisa beli rumah, dia punya penghasilan yang bagus, dia punya asuransi yang bagus. Dia cuma ngatakan satu hal begini, makasih ya Sa, gara-gara lu loh gue punya kehidupan yang bagus. Itu sesuatu banget buat gue. Itu yang membuat saya bertahan sampai sekarang, bahwa kerjaan ini gue selain bantu nasabah biar punya proteksi ya kan, klaim juga udah sering saya bantu, tapi kita bisa memberikan kehidupan yang lebih baik buat tim kita yang kita ajak di sini. Itu yang membuat saya bertahan sampai sekarang. Berarti memang bukan cuma sekedar klaim bantu nasabahnya. Ocha ini memang merasa kalau gue bisa ajak orang lain untuk sukses bareng, itu harga yang nggak pernah bisa dinilai dengan apapun. Betul. Jadi lu merasa ya ini harus gue perjuangkan bisnis ini, karena lu pengen punya banyak teman, punya banyak saudara yang suksesnya bareng-bareng sama lo gitu ya. Oke, luar biasa banget. Aduh, Ocha, rasanya gue pengen cepet-cepet, pengen terus-terusan ngobrol, nggak pengen cepet-cepet kelar nih. Mau perpanjang terus. Nah sekarang gue mau tanya, kalau untuk segi orang tua, bangga dong pasti sama lo. Bangga banget. Ke orang tua saya itu tipe orang yang nggak apa-apa, lu mau jadi apapun gue tahu lu kok. Kan gue tahu lu dari kecil gitu loh. Pasti dong. Gue ngerti lu dari kecil, lu mau dibuang apapun gue tahu lu. Dan lu apapun yang lu kerjakan gue selalu ridoi lu. Gue mau jual DVD juga dia nggak masalah, gue mau kreditan nggak masalah. Intinya nggak pernah komplain. Nah, kalau seandainya nih orang tua lu ini ntar denger gitu ya di sini gitu ya, di link ini gitu ya, lu punya impian apa lagi sih buat orang tua lo ini sekarang ini? Lu boleh ngomong nih di depan layar Zarbil Kontan. Karena saya merasa saya kan dari keluarga yang biasa-biasa. Bisnis Prudential kan diwariskan, dan saya bisa punya asuransi juga besar buat keluargaku. Sebenarnya saya kenapa yang membuat saya kuat menjalani bisnis Prudential, yang pertama adalah mama saya. Karena saya pengen ngebayin mama saya. Kemarin kan alhamdulillah udah umroh nih mama saya kan. Nyokap? Ya, bokap dan nyokap saya, dua-duanya ya. Bokap nyokap itu bonyok lah kalau bahasa anak gaul itu. Alhamdulillah udah umroh di 2022 dan murni dari bisnis yang sekarang. Luar biasa guys. Dan
ngambilnya pun yang plus. Jadi pas bulan puasa. Memang sedikit lebih mahal ya, tapi aku senang karena itu adalah salah satu impian saya. Dari saya kecil saya pengen ngumrohin mereka. Dan saya itu gini Kak, dulu waktu aku jualan, aku nggak bisa transfer setiap minggu karena kan uang harus diputar, buat modal, buat bayar toko, ya kan. Jadi kita harus bagilah. Kalau sekarang kan kita modalnya paling biaya operasional aja, lebih hemat lah ya. Nah sekarang nih tiap minggu saya bisa transfer, komisi masuk tiap minggu saya bisa transfer. Mama saya tahu jadwal komisi loh, karena setiap hari Rabu sampai saya transfer, sampai hafal. Oh Rabu berarti belum masuk, nanti ditransfer hari Rabu. Komisi itu dihafal. Nah dari situ saya pengen tuh komisinya lebih besar Kak, untuk sejahtera keluargaku. Ini target berikutnya. Pak, Rosa pengen mensejahterakan keluarga. Yes, betul. Itu impian besar. Iya, betul. Impian besar saya. Ketika kayak alhamdulillah kan mama bapak saya kan udah punya asuransi kan. Saya masukin, saya yang bayar ya. Sekarang kan mama bapak nggak usah kerja lagi, memang udah lama kan nggak kerja. Pokoknya dari 2016 sejak saya naik UM, mama bapak kan nggak punya penghasilan, itu saya semua yang nanggung. Oh, luar biasa. 100% loh Kak, dari listrik, air itu adalah memang saya sengaja, saya bilang saya aja, nggak apa-apa. Yes, makanya ada aja pasti uang ya. Nah terus apa? Saya pengen ya itu umroh, alhamdulillah udah terlaksana. Ya saya bilang ke mamaku, doain mah, kalau saya komisinya udah sampai 100 juta, 200 juta per bulan, saya bisa tiap tahun lah umrohin. Buat apa sih uangnya, betul tidak? Selain buat bekal ibadah kita, ya betul. Kayak gitu sih. Oke, mama papa dengerin ya kemauannya Rosa, luar biasa. Azan nih langsung guys. Iya, berarti dijawab nih, amin. Gitu ya. Oke. Kalau tadi kita udah bahas semua ya, menurut gue nih, gue udah ngorek-ngorek lo banget gitu ya, Ca. Gue pengen tahu dong di ending selama lo jalanin, berarti udah 8 tahun lah ya. Yes, tahun ini tahun ke-8. Iya, tahun ini tahun ke-8. Berarti lo punya satu hasil dong, selain tadi umrohin nyokap bokap gitu kan. Apa yang udah lo dapet dari bisnis ini? Yang udah didapatkan banyak Kak. Ya alhamdulillah beli mobil lah ya, walaupun mobilnya nggak semewah Mercy belum, bukannya enggak, itu belum, OTW. Ya, alhamdulillah udah BRV, Honda BRV saya udah beli, rumah, walaupun belum miliaran, daerah Poris, tapi kan hasil jeripaya sendiri. Terus ada beberapa aset yang lain, saya beli sawah karena mama saya bilang apa yang mama inginkan. Jadi saya suka tanya, Mak, tahun ini pengen apa? Kemarin nih THR tahun ini mau apa? Oh saya mau beli emas sekian-sekian. Nah saya kemarin pas pulang ke Poris saya ajak dia ke toko emas, suruh pilih. Berapa Mak? Ini saya bayar. Nggak apa-apa, ini suka tapi 10 juta, nggak apa-apa mah, beli aja. Itu adalah kepuasan buat saya Kak. Jadi saya itu memang motivasi terbesar tuh mama saya. Jadi kalau saya bilang, apa namanya, Mama mau beli apa nih tahun ini ya, kan tahun kemarin udah umroh ya, tahun ini kan ya tahun lalu juga begitu, setiap lebaran itu ada THR khusus lah ya, walaupun setiap minggu udah ditransfer. Mama aku bilang, oh saya mau beli emas nih gini nambah yang ini, oke. Saya bawa, silakan pilih. Karena memang komisi di Prudential itu bukan cuma komisi gitu ya, tapi memang ada bonus-bonus yang memang gede banget di awal tahun gitu ya. Ada bonus-bonus dan kita leader ada tunjangan-tunjangan lainnya gitu. Makanya bener-bener pede banget buat ngasih orang tuanya gitu untuk THR. Oke, itu semua lo dapetin nggak mudah, pasti itu semua lo dapetin butuh dengan proses, ya. Prosesnya pun juga nggak gampang gitu ya. Kalau orang ngelihat lo yang sekarang, pasti kan gila hebat banget, gini segala macam. Tapi mereka nggak pernah tahu lo perjuangannya seperti apa, gitu ya. Nah, gue pengen minta closing statement lo dong, Ca, untuk banyak orang di luar sana yang dengerin Jarbil Kontan ini, gitu ya, untuk lebih memotivasi lah, memotivasi dalam artian. Umur lo sekarang berarti tahun ini ulang tahun 30. Usia 30 udah punya ini, punya itu, sampai bener-bener bikin orang tuanya berangkat umroh di bulan suci Ramadan. Itu hal yang luar biasa banget loh, karena biayanya itu nggak sangat murah ya, itu sangat mahal. Jadi gue minta closing statement lo untuk memotivasi teman-teman kita ya, bro and sis kita yang dengerin Jarbil Kontan ini. Silakan, Cak. Oke, kalau menurut saya ya teman-teman ya, sebenarnya hidup ini kan singkat sekali. Kita umur berapa sih? 63 itu Nabi ya, Nabi Muhammad SAW itu 63. Anggap kalau saya sekarang 30, sisanya berarti 33 tahun. Setengahnya lagi. Yes, betul, perjalanannya. Kalau dikasih umur seperti itu. Iya, betul. Kenapa saya pengen cepet-cepet pada saat saya sekolah tuh pengen cepet-cepet sukses, nggak mau buang waktu. Jadi kalau bingung juga ya, anak muda masih muda ini gini, justru kita masih muda, power kita masih gede Kak. Iya, setuju. Kita nggak tidur mungkin dalam 24 jam itu, masih satu kuat. Hari tidur cuma 2 jam, masih kuat karena fisik kita masih oke. Nah, kenapa kita nggak bangun, pergunakan waktu kita membangun bisnis yang
menjamin di masa tua kita. Oke. Tuh. Gitu. Kenapa saya dari dulu tuh mencari bisnis yang buat masa depan? Oh, di toko ternyata nggak bisa. Oh, beralih ke counter pulsa nggak bisa. Oh, ternyata ini. Oh, ini. Jadi saya tuh mencoba hal itu. Kenapa? Karena saya berpikir saya harus cari satu bisnis yang menjamin masa tua saya. Oke. Dan saya nggak mau pensiun di umur 60 loh, Kak. Saya target itu pensiun umur 35 sebenarnya. 5 tahun lagi dong. Yes, sebenarnya 35 itu harusnya bukannya pensiun itu dia kerja ya. Saya kerja tapi sekedar hobi, Kak. Iya betul. Hobi, OPT kan, jadi keluar rumah. Tapi kalau masalah keuangan itu sudah bebas harusnya gitu. Pengennya seperti itu. Makanya lebih cepat itu diselesaikan, lebih bagus. Berarti closing statementnya boleh kasih tahu dong. Untuk teman-teman semua. Berarti jangan menunda kesuksesan kita, cepat-cepat ambil kesuksesan kita. Pensiun di masa muda lebih nikmat dibanding pensiun di masa tua ya. Yes, karena kan jalan-jalan masih kuat. Kita punya uang, jalan-jalan kemana masih tinggal kuat. Bebas kita mau jalan-jalan. Betul. Bikin pekerjaan. Betul, itu itu banget, aja. Guys. Oke, mudah-mudahan bermanfaat untuk banyak orang di luar sana yang dengerin Jadwal Kontan saat ini ya. Jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe. Komennya jangan lupa di bawah deskripsi ini, guys. Buat yang tadi mau endorse ya, jangan lupa boleh di komen deskripsi bawah ini. Oke guys, thank you banget. Ocha, sukses terus, sehat terus. Pokoknya salam nyokap bokap, selalu panjang umur, biar selalu ngelihat Ocha menjadi orang yang suksesnya bisa dibilang di Amin. Thank you. Oke, thank you banget ya, Ca. Sukses. Thank you, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.